Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila Afrilianti Ilham dengan NIM 24040450242. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu teknik dalam konseling behavioral, yaitu life modeling. Teknik ini digunakan untuk membantu seseorang belajar perilaku baru lewat contoh secara langsung. Nah, di sini saya punya satu kasus yang bernama Dinda, siswa kelas 11 yang sebenarnya pintar dan berprestasi, tapi masih kesulitan buat berinteraksi sama teman-temannya di sekolah. Melalui teknik modeling, konselor akan memperagakan langsung bagaimana cara memulai interaksi sosial yang baik. Lalu Dinda akan belajar dengan cara mengamati dan mencoba sendiri secara bertahap. Yuk kita langsung bahas prosesnya. Di sini saya menggunakan satu teknik, yaitu teknik life modeling. Teknik life modeling adalah salah satu teknik dalam konseling behavioral yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Sederhananya, teknik ini membantu seseorang belajar perilaku baru dengan cara melihat, mengamati, lalu meniru contoh yang diberikan. Dalam video kali ini, kita akan fokus pada life modeling, yaitu ketika konselor menjadi contoh secara langsung. Jadi, klien tidak hanya mendengar penjelasan, tapi juga melihat bagaimana sih cara berbicara, menggunakan bahasa tubuh, sampai cara memulai percakapan dengan orang lain. Setelah melihat contoh tersebut, klien kemudian diajak latihan lewat role play supaya lebih terbiasa dan percaya diri. Konsep manusia itu ada dua, manusia sehat dan manusia bermasalah. Dalam pendekatan behavioristik, manusia dianggap belajar dari lingkungan dan pengalaman yang ia dapatkan. Orang yang memiliki keterampilan sosial yang baik biasanya lebih mudah berinteraksi, lebih nyaman berada di lingkungan sosial, dan mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Sedangkan orang yang mengalami kesulitan sosial biasanya belum punya cukup pengalaman atau contoh tentang bagaimana cara berinteraksi yang baik. Jadi masalahnya bukan karena seseorang itu tidak mampu, tetapi karena ia belum belajar dan belum terbiasa melakukannya. Nah, pada kasus Dinda ini, dia siswa kelas 11 yang punya prestasi akademik sangat bagus, tapi sejak pindah sekolah, Dinda jadi lebih sering menyendiri dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Saat jam istirahat pun, Dinda lebih memilih sendiri. Dia juga jarang ikut diskusi kelompok dan tidak pernah ikut kegiatan ekstrakurikuler. Setelah dilakukan asesmen awal, Dinda mengaku sebenarnya ingin punya teman dan bisa bergaul seperti yang lain, tapi dia bingung harus mulai dari mana. Dinda takut ditolak dan merasa kurang percaya diri saat ingin memulai percakapan dengan teman-temannya. Jadi kita di sini menggunakan analisis ABC pada kasus Dinda. Kalau dilihat menggunakan analisis ABC dalam pendekatan behavioral, yang pertama itu A atau antecedent, yaitu faktor pemicunya dalam kasus ini. Dinda baru pindah sekolah dan belum punya teman di lingkungan barunya. Selain itu, Dinda juga belum punya pengalaman tentang bagaimana sih cara memulai interaksi sosial dengan baik. Kedua, ada behavior, yaitu perilaku yang muncul karena merasa takut dan bingung. Dinda jadi lebih sering menyendiri, menghindari diskusi kelompok, dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Terus ketiga itu ada konsekuensi, yaitu akibat yang muncul karena terus menghindari interaksi sosial. Dinda jadi makin merasa kurang percaya diri dan semakin sulit untuk membangun hubungan dengan teman-temannya. Kenapa teknik modeling cocok untuk Dinda? Teknik modeling dipilih karena sebenarnya masalah Dinda bukan gangguan yang berat, tetapi lebih karena Dinda belum tahu bagaimana cara berinteraksi sosial dengan nyaman. Lewat teknik ini, Dinda bisa melihat langsung contoh bagaimana sih cara menyapa teman-teman, memulai percakapan, atau bergabung dengan kelompok. Dengan begitu, Dinda punya gambaran nyata tentang apa yang bisa dia lakukan tersebut. Prosesnya juga dilakukan secara bertahap. Jadi Dinda tidak merasa dipaksa dan bisa belajar dengan lebih nyaman. Tujuan konseling untuk Dinda adalah membantu dirinya supaya lebih percaya diri dan
suasana yang nyaman dulu, supaya Dinda ini merasa nyaman dan lebih terbuka untuk bercerita. Terus kedua, konselor mulai memperagakan langsung bagaimana cara berinteraksi sosial yang baik, misalnya dengan tersenyum, melakukan kontak mata, lalu memulai percakapan sederhana seperti kayak hai, boleh Kak gabung. Terus ketiga itu, setelah melihat contoh tersebut, Dinda mulai mencoba sendiri lewat latihan role play bersama konselor. Di tahap ini, konselor terus memberikan dukungan dan penguatan positif supaya Dinda lebih percaya diri. Terakhir, Dinda mulai mencoba langsung di lingkungan sekolahnya, misalnya saat jam istirahat atau ketika ada diskusi kelompok di kelas. Keberhasilan teknik ini biasanya dilihat dari perkembangan perilaku Dinda selama proses konseling berlangsung. Konselor akan mengamati apakah Dinda mulai lebih percaya diri saat latihan dan mulai mampu memulai interaksi sosial sendiri. Selain itu, perkembangan Dinda juga dilihat dari jurnal harian dan laporan guru. Misalnya apakah Dinda mulai lebih aktif di kelas dan lebih nyaman berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, itu tadi bagaimana teknik modeling membantu Dinda mengatasi kesulitan interaksi sosialnya. Dari kasus ini, kita bisa memahami kalau keterampilan sosial itu sebenarnya bisa dipelajari dan dilatih dengan contoh yang jelas, latihan yang bertahap, dan dukungan yang tepat. Seseorang bisa menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajarnya.